Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batilan batila warzuqna ijtinaba wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alayhi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan lagi untuk bertemu dalam acara majelis ilmu ini, belajar tentang agama Islam ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena tahun ini kita bisa berRamadan lagi. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan ampunan dosa, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dan Ramadan sudah berlalu dari kita. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga seluruh amalan kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni dan kita dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa agar bisa dipertemukan lagi oleh Allah bulan Ramadan tahun depan. Para ulama salaf selalu saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar masalah salat. Karena pembahasan masalah salat ini luas sekali, mengambil banyak waktu. Tapi mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memahami tentang masalah salat. Bahwa salat ini termasuk silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan secara khusus antara hamba dengan Tuhannya, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu rukun Islam, suatu ibadah yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah pada diri seorang hamba pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka dianggap seluruh amalnya baik. Jika salatnya tidak baik, maka dianggap oleh Allah seluruh amalnya tidak baik. Maka begitu pentingnya masalah salat ini sehingga kita perlu kajian yang detail, hadirin sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salat. Peliharalah semua apa? Salatmu. Dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya. Jadi hadirin sekalian, para ulama mengatakan salatul wusta, yakni salatul asr secara khusus, ya, salatul asr disuruh menjaga. Kita disuruh menjaga semua salat-salat, lebih khusus lagi salatul asr. Dan kita disuruh mengerjakannya secara khusyuk. Kemudian juga an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab shaghaluna 'an as-salatil wusta salatil 'asr ma'ala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Dan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Ahzab. Perang Ahzab di mana Madinah dikepung oleh pasukan Quraisy, gabungan dari beberapa suku Arab. Ya, begitu juga orang Yahudi ikut serta
dalam usaha untuk menggempur Madinah, sehingga dikatakan ahzab, koalisi yang banyak. Disitulah kemudian Rasul dan para sahabatnya sangat sibuk sekali membuat parit ya sebagai benteng bagi umat Islam di Madinah, sehingga Rasulullah mengatakan mereka telah membuat kita lalai dari salat wusta, yaitu salatul asr, menunjukkan salat wusta, salat apa? Asr. Semoga Allah memenuhi rumah dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Jadi Rasulullah mengecam para musuh-musuh itu tidak memberikan kesempatan, ya, sehingga para sahabat mau nggak mau harus menyelesaikan parit yang panjang, ya, dan tidak mudah untuk menggali parit di negeri Arab, tanahnya yang keras, hadirin sekalian, sehingga mereka itu tidak bisa sholat asar, ya, sholat asar menjelang isya, ya, tapi bukan karena lalai, bukan karena main-main, bersenda gurau, nonton bola, piknik, lah. Para sahabat dan Rasulullah sibuk membuat parit dan menghadang gerakan musuh yang begitu besar saat itu, sehingga mereka tidak sempat untuk salat asar. Maghrib, ada yang mengatakan setelah maghrib mendekati isya baru mereka bisa salat asar. Makanya Rasul mendoakan semoga rumah-rumah mereka nanti, ini orang-orang kafir, dan kuburan-kuburan mereka nanti akan dipenuhi dengan api neraka, karena mereka menghambat umat Islam untuk salat asar. Di sini menunjukkan begitu pentingnya salat asar, hadirin sekalian. Kemudian dianjurkan mengerjakan salat zuhur pada awal waktu ketika suhu panas dalam keadaan normal. An Jabir ibn Samrah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza dakhat asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat zuhur apabila matahari baru bergeser ke barat. Ini pas tepat pada waktunya jika memang panas tapi normal. Ya, memang zuhur panas tapi normal, itu Nabi suka mengerjakan tepat waktu. Kemudian dianjurkan sholat zuhur pada waktu dingin, ya, nunggu dingin dulu. Ketika suhu panas memuncak disuruh nunggu, disuruh mengakhirkan sebentar. An Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suhu panas mencapai titik maksimum, maka carilah waktu dingin untuk salat zuhur. Tunggu sampai dingin, karena sungguhnya tingginya suhu panas itu berasal dari hembusan api Jahannam. Misalnya beberapa hari kemarin sangat panas sekali di Surabaya sekitarnya, 40 derajat. Ya, di daerah Bekasi ada 3 kota besar yang panas, malam pun bisa kita rasakan panasnya suhu, hadirin sekalian. Nah, itu kalau waktu zuhur panas seperti itu, kalau misalnya sepakat, ya, imam, takmir, masyarakat segitu untuk mengakhirkan, maka itu lebih baik sampai keadaan agak dingin. Tapi kecuali kalau terus panas sampai asar, sampai maghrib, ya sudah, kita tepat waktu, karena itu lebih baik. Ya, dikatakan ayu a'mal afdal, ketika Nabi ditanya amal apa yang paling afdal, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Kemudian juga dianjurkan salat asar di awal waktu, tidak mengakhirkannya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asr wasyams murtafi'atun hiyyatun fayadhhabu adh-dhahibu ila al-'awali fayati al-'awali wasyamsu murtafi'atun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat asar di waktu matahari masih tinggi, lagi terang, di mana seorang pergi ke awali perkampungan, ya, dia akan sampai di sana ketika masih tinggi,
Ini menunjukkan sangat dianjurkan salat asar di awal waktu, hadirin sekalian. Ya, karena kita nggak tahu kesibukan seseorang, apalagi di kota-kota besar para pegawai, ya para buruh, ya terkadang mereka macet di jalan sehingga hilang waktu asar. Maka hendaklah dia perhatikan waktu salat asar ini, ya karena orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka dia akan merugi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutahu salatul asr ka'annama wutira ahlu wa malu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak mengerjakan salat asar seperti dia kehilangan seluruh keluarganya dan harta bendanya. Ya, Anda bisa bayangkan kemarin ada kecelakaan di mana? Mojokerto ya. Salah satunya ada satu keluarga yang 4 mati. Al-um wal ab ya wal waladan, 2 anak mati semuanya. Anda bisa bayangkan yang hidup ditinggal keluarganya mati. Ya, sedihnya luar biasa, hadirin sekalian. Nah, begitulah orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, satu saja seperti dia kehilangan seluruh anggota keluarganya dan seluruh harta bendanya. Khasarah. Nah, hendaklah orang beriman berpikir seperti itu. Ya, tidak mudah-mudah untuk menyepelekan waktu salat asar sampai kemudian habis waktu maghrib. Kalau dia mengetahui begitu pentingnya salat asar. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Nasa'i an Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salat al-'asr faqad habita 'amaluhu. Ini ancaman serius dari Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka gugurlah seluruh amalnya. Ya, orang yang meninggalkan salat asar maka gugurlah semua amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Amal saleh berat, hadirin sekalian. Orang mau beramal saleh berat. Butuh ikhlas, butuh tenaga, butuh waktu. Kita beramal saleh banyak, kemudian kita meninggalkan salat asar, digugurkan oleh Allah semuanya. Ya, ini tidak mudah masalah salat ini. Maka kalau orang meninggalkan salat atau orang yang tidak salat sama sekali, makanya para ulama mengatakan hukumnya kafir orang ini. Ya, artinya meninggalkan satu salat seperti ini. Apalagi semua salat dia tinggalkan. Setahun dia enggak salat. Bisa dibayangkan dosanya, hadirin sekalian. Kemudian juga dianggap berdosa orang itu mengakhirkan salat asar sampai matahari menguning mau terbenam. Itu sudah dianggap dosa itu. Ya, walaupun dia masih sempat ada waktu, belum hilang matahari tapi sudah menguning. Yang keluar cahaya tapi menguning sudah, mau tenggelam, dianggap dosa. Ya, an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang apa? Munafik. Salat asar tapi diakhirkan qarbil maghrib. Ya, mendekati maghrib. Itulah salatnya orang munafik. Yajlis yarqubu asy-syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ya, duduk mengamati matahari lupa akhirnya. Au yal'ab katsiran, dia banyak bermain-main ya sampai matahari di antara 2 tanduk syaitan. Ia mengerjakannya 4 rakaat dengan cepat, tidak menyebut nama Allah kecuali apa sedikit. Ya khaf waktu asar yadhhab, dia takut waktu asar akan pergi. Yusalli lakin bisur'ah, cepat salatnya itu. Ya, rukuknya juga cepat, sujudnya juga cepat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang apa? Munafik. Hadirin sekalian. Kemudian dianjurkan menyegerakan salat maghrib
dan dibenci mengakhirkannya. Ya. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khairin aw ala fitrah ma lam yuakhir maghrib hatta tashtabika an-nujum. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan atau dalam fitrah kesucian selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib hingga bintang bertaburan. Kecuali orang Syiah. Orang Syiah sengaja melambatkan salat maghrib sampai bintang sudah mulai bertaburan mendekati Isya. Begitu juga mereka mengakhirkan buka puasa sampai mendekati Isya. Enggak tahu dasarnya dari mana orang Syiah, hadirin sekalian. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul huda siapa? Muhammad. Sebaik-baik petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Salamah ibn Aqwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idza gharabat asy-syams wa tawarat bil hijab. Ya, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib bila matahari baru terbenam dan tertutup oleh tabir yang gelap, langsung salat. Ya, begitu pentingnya salat maghrib fi awal waqt, ya, di awal yang pertama tepat waktu dan sangat pendek waktu maghrib itu. Hadirin sekalian. Kemudian juga di sini dianjurkan mengakhirkan salat Isya selama tidak sulit. Dianjurkan kalau memang khusus Isya ya. Orang kampung sepakat, imam takmir sepakat agak dimalamkan begitu, maka itu lebih afdal. Tapi kalau enggak sepakat jangan. Ya, orang pengen sudah kumpul azan, nanti sholatnya 1 jam lagi. Akhirnya keluar orang itu ambil sholat di masjid yang lain. Tapi biasanya ini di desa atau orang-orang yang pekerjaannya itu nelayan, mereka kan terlambat sholat. Yaitu lebih membantu ini. Tapi sepakat tadi itu di zaman Nabi sepakat. Para sahabat bahkan tidur dulu. Nunggu Nabi baru kemudian siap masuk salat Isya, agak terlambat. Ya. An Aisyah qalat a'tama an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatin hatta dhahaba 'ammat al-lail wa hatta nama ahli al-masjid. Kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtuha laula an ashqa 'ala ummati. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu malam Nabi SAW melewatkan salat Isya pada waktunya hingga mayoritas waktu malam telah lewat dan jamaah di masjid tidur menunggu Nabi karena begitu antusiasnya mereka ingin salat bersama Nabi di masjid. Lama Nabi enggak keluar, tidur, enggak peduli. Hadirin sekalian, enggak pulang, pokoknya salat bersama siapa? Nabi. Mereka itu sampai seperti itu. Kemudian baru di saat para sahabat tidur, Nabi keluar dari rumahnya lalu salat di masjid. Setelah salat Nabi mengatakan, ya jamaah, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, inilah waktunya yang paling baik. Inilah waktu Isya yang paling baik, yaitu agak malam. Cuma aku khawatir umatku nanti akan berat. Akhirnya jablas sampai subuh. Ya, enggak salat Isya, akhirnya tidur. Karena banyak orang kerja, ya, pulang kerja, ingin sholat dan selesai, kemudian mereka istirahat. Beda dengan dulu, hadirin sekalian. Kalau tidak menyulitkan, maka Isya lebih malam itu lebih bagus. Tidak terburu-buru, santai. Mungkin yang sudah tidur dulu tidak ada masalah. Kemudian ada anjuran lagi, hadirin sekalian, dibenci tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap sesudahnya kecuali mengandung maslahat. Ya, an Abi Barzah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawm qabla al-isya wal hadits ba'daha. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya. Nabi enggak suka tidur sebelum salat Isya dan banyak ngobrol setelahnya. Banyak ngobrol setelahnya.
kecuali kalau ada maslahat. Nabi sampai malam. Maslahat di sini maksudnya Nabi ngobrol rapat, musyawarah masalah umat, masalah jihad, masalah ini, masalah keamanan. Ya, itu enggak ada masalah. Nabi pernah terlambat. Ya, bahkan Aisyah enggak bukakan pintu. Atau Rasulullah memang sengaja tidak mau ngedor karena sudah tidur. Rasul tidur di depan apa? Pintu. Ya, sampai seperti itu. Ya, tapi bagaimana zaman sekarang? Justru kebalik zaman sekarang. Ngobrolnya pada apa? Isya. Udah segar semuanya. Ya, baru apa? Keluar, baru ngobrol. Ya, di Arab begitu juga sama. Main bola jam 10 malam. Sampai menjelang apa? Subuh. Ya, bagi mereka mungkin dianggap siang panas. Malam waktu untuk apa? Shopping ya, untuk ke mal'ab, ke apa? Pantai dingin. Ya. Jadi udah kebalik. Padahal ayatnya bilang apa? Waja'alna an-nahara ma'asya waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan nahar ma'ash. Talabul ma'isha, mencari ma'isha, kerja. Dan kami jadikan malam untuk apa? Libas, selimut, naum. Malam naum ya jamaah. Ya Allah majlis qahwa syai. La khalas ma fi qahwa wala syai. Naum. Saya rasa gitu. Nanti khawatir subuh terlambat kita nanti. Subuh terlambat. Kecuali orang yang punya ahad qawi, punya janji kuat dengan Tuhannya, dengan Allah, maka dia tidak peduli. Walaupun dia tidur jam 1, kalau subuh bangun ya mau nggak mau harus bangun sholat. Tapi khawatir orang lemah badannya, hadirin sekalian. Akhirnya justru subuh ini nggak bangun, malas. Jadi itu Nabi mungkin beda dengan sekarang. Manusianya beda mungkin manusianya. Ya, banyak justru orang sekarang itu suka apa malam daripada siang, untuk santai maksudnya. Tapi kalau bekerja tetap siang. An Anas radhiyallahu anhu qala intadarna an-nabi dhata lailatin hatta kana shatru al-layli يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما لم ومن انتظرتم الصلاة. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu malam kami pernah menunggu Nabi ya salat hingga sampai separuh malam. Separuh malam mungkin jam 11 ya, jam 11 12 gitu. Udah dianggap separuh malam. Lalu beliau datang. Kemudian salat mengimami kami. Setelah Rasulullah bersabda yang berbicara, ketahuilah wahai sahabat, sesungguhnya orang-orang sudah salat lalu tidur, dan sesungguhnya kalian senantiasa dalam salat selama kalian menunggu pelaksanaan salat jamaah. Ya, artinya walaupun tidur dianggap menunggu salat ini berpahala. Wahai jamaah, aku terlambat mendatangi kalian sehingga kalian tidur dulu sampai aku datang kalian bangun. Ketahuilah tidurmu itu dianggap menunggu apa? Salat. Selama kamu memang belum jamaah, belum salat jamaah, ya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan pentingnya dan orang dapat pahala ketika menunggu salat. Misalnya kita ini sekalian menunggu salat apa? Isya, pahala besar. Hadirin sekalian. Ya, menunggu salat dari satu ke salat yang lain ajr azim indallah. Ya, beda menunggu sahib enggak dapat pahala, menunggu sahib. Ya. Kalau menunggu salat dapat apa? Pahala. Sahibnya enggak datang ditunggu-tunggu berjam-jam, sabarnya luar biasa. Salat enggak pernah ditunggu. Ya. Nah, ini kita hadirin sekalian, lemah iman. Kemudian dianjurkan salat subuh di awal waktu. Mengenai salat subuh, Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah salat al-fajr, ya mutalaffi'at bi murutihinna, thumma yanqalibna ila buyutihinna hina
yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, para wanita mukminat menghadiri salat jamaah subuh bersama Rasulullah, berselubung dengan selimutnya. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka masing-masing ketika selesai mengerjakan salat subuh. Tak seorang pun laki-laki mengenal mereka karena suasana masih gelap. Nah, di sini menunjukkan juga hadirin sekalian, Rasul itu mengerjakan salat subuh tepat waktu. Ya, selesai masih apa? Gelap. Ya, selesai masih apa? Gelap. Walaupun ada pendapat dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengakhirkan salat subuh, ya, mendekati matahari apa? Terbit. Jadi selesai salat, nggak lama terang. Ini pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Ini sering dipakai oleh beberapa jamaah tabligh dari India, dari Bangladesh, ya, dari Pakistan. Mereka berpendapat demikian. Mengikuti siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi paling kuat adalah hadis Nabi. Kembali tadi itu, amalan yang dicintai oleh Allah, afdhalul a'mal apa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat apa? Waktu. Hadirin sekalian. Kapan seseorang masih dianggap masih mendapatkan waktu salat? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subh rak'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr. Dikatakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguhnya dia telah mendapatkan salat subuh. Dia terlambat, ya, mau mendekati matahari terbit, mau habis ini waktu, tapi dia salat satu rakaat. Rakaat kedua sudah apa? Terbit matahari. Dianggap dia dapat apa? Rakaat, karena dia memulai salat sebelum terbit apa? Matahari. Begitu juga salat orang satu rakaat salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh ia telah mendapatkan salat asar. Baru dapat satu rakaat, matahari tenggelam. Azan, ya kan? Azan, dia teruskan sampai 4 rakaat, maka dia dianggap mendapatkan salat apa? Asar. Tapi bukan tiap hari seperti ini. Bukan apa tiap hari. Kalau tiap hari berarti dituduh sama Nabi salatnya apa? Orang munafik. Ada juga yang mengatakan ini khusus salat subuh dan asar. Tapi ada juga yang mengatakan berlaku sama setiap salat. Hadirin sekalian, selama dia masih mendapatkan satu rakaat, kecuali baru Al-Fatihah salat asar, atau belum Al-Fatihah sudah azan maghrib, sudah nggak dapat. Tapi dia tetap qadha dia. Kalau memang dia ketiduran misalnya, atau suatu hal yang membuat dia terlambat salat apa? Asar, ada alasan, ya qadha walaupun maghrib, ya dia harus seperti itu. Kemudian bagaimana salat yang terlupakan? An Anas radhiyallahu anhu qala qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Nah ini ya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa dari salatnya, dia lupa salat. Ada orang karena sibuk ya lupa salat asar. Wallah, belum salat asar, enggak tahunya. Banyak ngobrol. Banyak apa? Ngobrol. Kalau para sahabat sibuk perang ini, sibuk urusan perang, lupa akhirnya sholat apa? Asar. Tegang. Ini pasukan puluhan ribu hadirin sekalian di depan mata ini. Pimpinannya Abu Sufyan, perang Ahzab. Ini kaum muslimin semuanya mungkin laki perempuan tidak lebih dari 3.000. Pasukannya cuma 1.500 pasukan Nabi di Madinah, sedikit waktu itu.
Nggak tegang gimana? Yahudi di belakang siap gebuk umat Islam. Parit belum selesai, terus digarap sampai lupa semuanya. Maghrib baru mereka ingat, belum sholat asar kita ya Rasulullah. Kan begitu. Kalau kita karena keasikan ngobrol sama sahib, main bola, waduh lupa nggak sholat asar. Karena main kita ini, karena apa? Main. Karena syughul, waduh, zabain kasir hada. Ya, apa namanya? Apa zabain itu? Pembeli banyak ini, sampai lupa kita ini sholat asar. Karena banyaknya apa? Pembeli. Kemarin Ramadan itu, laris di mana-mana orang mendapatkan keuntungan. Sampai lupa sholat apa? Asar. Ya sudah, yaitu maghrib Anda sholat asar. Kemudian baru sholat apa? Maghrib. Urutannya begitu. Lebih baik secara berurutan, asar dulu baru apa? Maghrib. Ya. Jangan langsung percuma, lupa, terus nggak usah sholat lagi. Tidak boleh. Anda punya utang itu, Anda harus sholat ketika ingat langsung sholat. Ya, tidak boleh nunggu-nunggu. Nanti sebelum isya atau nanti kalau sudah mau tidur baru sholat apa? Asar. Tidak harus langsung diikuti sholat asar ketika ingat. Kemudian hadirin sekalian, dikatakan di sini dilarang sholat sunnah sesudah terbitnya fajar dan sebelum sholat subuh. Maksudnya gimana ini? Dikatakan di sini an Yasar Maulah Ibn Umar qala ra'ani Ibn Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajr faqala ya Yasar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi as-salat فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلي بعد الفجر إلا سجدتين. Dikatakan ini dari Yasar, budak atau bekas budak Ibnu Umar. Ia berkata, Ibnu Umar pernah melihatku salat sunnah setelah terbitnya fajar. Ya, setelah terbitnya apa? Fajar. Bukan matahari ya, setelah terbitnya apa? Fajar. Ia berkata, ya Yasar, sesungguhnya Rasulullah pernah keluar menemui kami ketika kami mengerjakan sholat ini. Lalu beliau bersabda, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir di antara kamu. Janganlah kamu sholat sunnah setelah terbitnya fajar kecuali 2 sholat. Maksudnya apa? Sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum apa? Subuh. Enggak seperti itu. Hanya itu yang dianjurkan hadirin sekalian. Kemudian dilarang salat sunnah bila iqamah dikumandangkan. Ya, di sini juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau udah dikumandangkan iqamah, tidak sah salat kecuali salat apa? Wajib bersama imam. Berarti kita apa? Tinggalkan salat sunnah itu, menuju apa? Salat bersama imam. Ya, kecuali kalau ada waktu, tinggal salam aja, tidak apa-apa, karena imam belum takbir. Ya, tapi kalau sudah imam takbir Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah, dia tetap salat, ruku, sujud. Ya, berarti orang ini nggak paham apa agama. Tidak boleh salat sunnah kalau sudah ada apa? Iqamah. Agar diperhatikan imam ini, dijadikan imam untuk diikuti. Nggak sakarepe dhewe ada imam sana, ini sholat sendiri. Ya, tidak boleh seperti itu dalam satu masjid. Hadirin sekalian. Nah, ini tentang masalah apa? Beberapa tambahan masalah sholat. Hadirin sekalian. Kemudian kita menginjak tentang Salat yang sesuai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu syarat-syarat salat dulu ya. Ya, jadi syarat-syarat salat pertama kita harus mengetahui waktunya masuk waktu salat.
ya. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil. Ya, kemudian badan juga, pakaian, tempat sholat juga harus apa? Suci. Hadirin sekalian, ini penting sekali ya, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat. Ya, menutup apa? Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, pusar sampai lutut. Tapi juga ada larangan dari Nabi, tidak boleh seorang laki-laki sholat pundaknya itu apa? Terbuka, kecuali juga harus apa? Ditutup seperti itu. Kecuali kalau dia nggak punya baju. Ya, kalau nggak punya apa? Baju. Kemudian juga harus ada niat, hadirin sekalian. Niat dalam hati, pasang saya akan sholat isya. Niat. Tidak harus diucapkan, ya. Kalau dia ucapkan bagus, kata para ulama ada yang mengatakan bagus, ya, karena menempatkan apa nih niat. Nabi tidak mengucapkan kecuali dalam hatinya, ya. Tapi kalau mengucapkan jangan sholat saja, yang lainnya juga, paham ya? Misalnya saya mau mengaji, niatnya apa ngaji? Nawaitu an ata'allama ilm fil masjid. Susah, orang-orang awam tidak bisa bahasa Arab. Ya, bisanya cuma apa? Waktu sholat. Nawaitu usolli maghrib 3 rakaat jamaah atau ma'muman lillahi ta'ala. Ya, terus kalau mau zikir apa niatnya? Berarti nggak sah, nggak pakai niat. Ya. Makanya tidak perlu pakai niat itu diucapkan, cukup dalam apa? Hati. Allah tahu hati kita, hadirin. Tapi harus tekankan. Jadi hadirin sekalian, sebagaimana Nabi salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Nabi itu berdiri, hendak mengerjakan salat, menghadap Ka'bah, ya, menghadap kiblat, dan dia dekat dengan sutra. Apa itu sutra? Penghalang apa? Bisa kayu, ya, bisa tembok, atau orang lagi duduk dipakai sutra. Dianjurkan ini. Ya, kemudian Rasulullah mulai salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya, kemudian letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, diletakkan. Paling afdol di dada. Paling afdol di dada. Kalau enggak di bawah dada. Atau di sini. Di atas apa? Perut. Kalau di bawah perut mendapat lemah. Pendapat yang diusung oleh Imam Abu Hanifah, ya, kebanyakan daerah India, Pakistan, Bangladesh, mereka kalau takbir ditaruh di bawah pusar. Ini. Yang paling bagus di dada, karena ada hadis Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fis sadr. Sadr itu apa? Dada. Ada hadisnya itu. Kalau enggak ya apa di bawah dada, di atas perut. Atau pas perut. Tapi jangan di bawah, ini pendapat lemah, di bawah perut itu. Ya, ikhtilaf di antara para ahli fiqih. Ya. Kemudian mengarahkan pandangan ke lantai, kemudian memulai baca doa iftitah. Dan doa iftitah banyak sekali macamnya. Ada 9 riwayat. Ada pakai kabiro, ada pakai Allahumma ba'id baini wa baina. Tinggal pilih, hadirin sekalian. Ya, dalam doa itu beliau memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian membaca ta'awud, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surah Al-Fatihah ayat demi ayat, kemudian selesai membaca ayat Al-Fatihah, Rasulullah mengucapkan amin dengan suara yang lantang dan panjang. Amin. Atau amin, seperti itu. Panjang. Setelah itu Rasulullah membaca surah lain. Kadang-kadang Rasulullah membaca surah panjang, terkadang dia membaca surah apa? Pendek. Ya, setelah Al-Fatihah. Rasulullah mengisyaratkan bacaan ayat pada waktu salat subuh 2 rakaat pertama.
Ya, Rasulullah mengeraskan, maksudnya mengeraskan bacaan di salat subuh, rakaat pertama atau kedua. Begitu juga salat maghrib, salat isya, beliau membaca ayat, membaca dengan mengkeraskan kecuali rakaat ketiga dan waktu isya ketiga dan keempat dilirihkan, ya, tidak dikeraskan. Kemudian juga tidak dikeraskan pada waktu salat zuhur dan asar. Ini Rasulullah SAW. Beliau juga mengeraskan bacaan Al-Quran pada salat Jum'ah, pada Idul Fitr, Idul Adha, Istisqa atau salat gerhana. Hadirin sekalian, dan bacaan Rasulullah itu rakaat pertama, kedua lebih panjang daripada ketiga dan keempat. Ya, rakaat pertama lebih panjang, kedua lebih pendek daripada yang pertama, bahkan separuhnya. Itu kalau imam yang ngerti. Jangan rakaat pertama pendek, wadduha. Rakaat kedua Al-Baqarah. Berarti sedikit ilmunya ini. Atau amma yatasaalun. Rakaat berapa? Kedua amma yatasaalun. Rakaat pertama apa? Wadduha. Panjang mana apa sama wadduha? Amma. Seharusnya dijadikan amma rakaat pertama, rakaat kedua apa? Wadduha. Seperti itu sunahnya, hadirin sekalian. Rakaat ketiga lebih pendek lagi daripada rakaat yang kedua, dan begitu seterusnya. Ya, cara Nabi membaca surah, hadirin sekalian. Kemudian Nabi membaca surah, selesai surah sakta. Sakta itu diam saat. Mungkin memberikan nafas orang makmum mendengarkan. Baru kemudian takbir, baru rukuk. Ya, begitu ada sakta. Misalnya baca qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sakta, sukut maksudnya. Bahasa kita apa? Sukut ente. Uskut anta. Ya, diam sejenak. Baru kemudian Allahu akbar. Gitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahu akbar. Ya, jangan buru-buru, ada sakta dulu. Ambil nafas dulu. Imam juga perlu ngambil nafas, ya kan? Sakta, sekut dulu, kemudian baru apa? Takbir untuk apa? Ruku. Ada juga Rasul kadang memberikan sakta setelah Al-Fatihah. Waladdallin, amin, sakta. Ya, diam sejenak, ambil nafas dulu. Baru kemudian bismillah baca apa? Surah. Nah, itu cara Nabi, hadirin sekalian. Ya, jadi sholat jangan buru-buru. Ketika Rasulullah ruku, meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari, seperti dia menggenggam lututnya. Direnggangkan, bukan dia rapatkan ketika ruku, direnggangkan pada lututnya, dipegang. Begitu. Kemudian Rasulullah merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya dan meluruskan tulang punggungnya, meratakannya hingga andai kata dituangkan air di atasnya, air tidak jatuh pada punggungnya. Usahakan lurus punggung itu. Ya. Beliau rukuk dengan tumaknina sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal yang paling pendek. Terkadang dia membaca zikir yang lain. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ya. Dan pada waktu rukuk dan sujud dilarang baca Al-Quran. Pada waktu apa? Rukuk dan sujud dilarang baca apa? Al-Quran. Kemudian Nabi mengangkat tulang sulbinya, punggungnya dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, atau menyempurnakan agak panjang, hadirin sekalian. Setelah Rasul turun untuk sujud dan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi dia ada riwayat juga yang menguatkan tangan dulu sebelum apa? Lutut. Ya, bagaimana caranya? Ya, Anda bungkuk dulu baru apa? Tangan. Jangan langsung bruk glosor akhirnya. Ya, apalagi badannya besar. Jadi
tunduk dulu, baru kemudian apa? Tangannya. Sebelum apa? Lututnya, seperti itu. Kemudian merapatkan jari-jarinya kalau sujud. Dirapatkan jari-jarinya kalau apa? Sujud mengarah kiblat. Nah, itulah hadirin sekalian, Nabi SAW ketika sujud dia menekankan hidungnya, dahinya pada lantai, kedua kakinya, ya seperti itu. Ada 7 anggota ketika sujud. Itu cara salatnya Nabi. Kemudian Nabi ketika tasyahud, ya ada riwayat menggerakkan apa? Ini jarinya, jari telunjuk. Kata Nabi, la hiya ashaddu ala syaitan min al-hadid, yakni sababa. Karena itu lebih keras ya untuk syaitan daripada besi. Ya, tidak disukai oleh setan, sangat takut setan ketika kita apa? Menggerakkan. Wah, itu dari Nabi, hadirin sekalian. Ya, ada yang diam saja, ada yang digerakkan. Ini dua-duanya ada dasarnya. Ya, kalau mau digerakkan tidak apa-apa. Ini merupakan pukulan yang telak bagi setan. Kata Nabi, Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa apa ini, cuma gini tok. Ya. Tapi Nabi berkata begitu dalam hadis yang sahih tentang masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.